Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Mukti Shihab dari Ekonomi Syariah semester 2 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diampu oleh Bu Anissa Ilmiah SEME mengenai tugas ekonomi makro. Di sini saya akan mengulas tentang resesi sebagai masalah makro ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi bertahan menghadapi resiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kiat meningkat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat jika dapat dimaksimalkan. Resesi ekonomi global terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Ketidakpastian global saat ini sangat mengkhawatirkan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, plus adanya konflik yang terjadi di Eropa Timur. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi menjadi melonjak hingga di atas 80%. Sementara inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42% dan diprediksi tembus 6% di akhir tahun ini. Ancaman resesi dan perlambat ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik di samping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut. Dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Resesi ekonomi menjadi hangat diperbincangkan karena sangat sensitif, sangat berdampak bagi perekonomian negara, apalagi perekonomian masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam produk domestik bruto (PDB) real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Indonesia mulai merasakan resesi ekonomi, ditandai dengan PHK besar-besaran terhadap karyawan salah satu e-commerce di tanah air. Berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan dari daya beli masyarakat saat ini yang sudah menurun. Ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat dan menyimpan uang ketimbang membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Faktor paling besar yang menyebabkan Indonesia tidak bisa menggelakkan resesi ekonomi 2023 dan 2024 adalah distribusi barang dan jasa yang ada di Indonesia serta kekuatan uang. Seperti baru-baru ini fenomena ini nilai mata uang euro turun hampir sama dengan dolar, atau bahkan terkadang nilai dolar justru lebih tinggi daripada euro. Terjadinya perang dingin di beberapa negara seperti antara Rusia dan Ukraina juga membuat perekonomian dunia tidak stabil dan akan berdampak kepada semakin cepatnya negara lain terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia merasakan dampak dari resesi ekonomi.
Lanjut ke permasalahan resesi yang ada di Indonesia, mulainya dari adanya pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi merupakan hal yang memicu terjadinya resesi ekonomi di dalam suatu negara. Angka pengangguran yang meningkat akibat adanya resesi ini menjadikan sebuah tugas penting bagi masyarakat dan pemerintah. Adanya resesi ini sangat berdampak pada suatu negara karena dapat memicu ketegangan ekonomi, meningkatnya kriminalitas, turunnya PDB, menekan daya beli masyarakat, dan apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka ekonomi akan terancam. Pemberitaan tentang resesi ini masih berupa dugaan atau potensi yang akan terjadi ke depannya. Hal ini karena pertumbuhan Indonesia yang sampai saat ini tidak menunjukkan adanya tren negatif. Pemerintah melakukan stress test agar hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam hal ini, Indonesia juga bersiap menghadapi perfect storm dikarenakan 3 permasalahan yang terjadi secara bersamaan, yaitu inflasi yang tinggi, adanya resesi, dan adanya ketidakpastian akibat kondisi geopolitik. Namun optimistis, perekonomian Indonesia di tengah adanya ancaman resesi global ini masih mampu untuk tumbuh dengan sangat baik. Terjadinya resesi juga akan berpengaruh pada pajak, akan terjadinya penurunan dan dari pendapatan pajak dan non pajak yang dikarenakan masyarakat mengalami kondisi finansial yang memburuk dan harga properti yang menurun. Gejolak perekonomian global diperkirakan tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia masuk ke jurang resesi. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan membuat Indonesia cukup kuat dalam menghadapi resesi ini. Dapat dengan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam menghadapi resesi ekonomi ini, perlu bijak dalam merencanakan keuangan. Pemilihan platform yang aman untuk berinvestasi adalah salah satu langkah yang benar dalam menghadapi resesi ini. Kondisi perekonomian Indonesia yang terbilang masuk fase positif, namun pemerintah menghibau agar Bank Indonesia untuk selalu menjaga laju inflasi sebagai kebijakan moneter relevan yang dapat dilakukan pemerintah. Nah, pandemi COVID-19 walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa, namun pada saat meluasnya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2023, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani COVID-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah COVID-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Selain daripada COVID-19, perang Rusia-Ukraina yang berlangsung telah menghilangkan PDB global hingga USD 2,8 triliun. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global. Selain itu, kenaikan suku bunga Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini. Seperti Bank of England dan The Federal Reserve, the Fed, tekanan inflasi di negara barat dan Asia membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Nah, apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi resesi ini? Dari beberapa faktor pemicu atas, resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Selain karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga menyebabkan ekonomi menjadi stagnan,
atau dalam proses yang dikenal sebagai stagnasi, resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau deflasi. Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Pemerintah telah melakukan antisipasi agar terus menjaga momentum pemulihan ekonomi untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan, di mana pemerintah telah mulai dengan melakukan reformasi subsidi bahan bakar minyak. Adapun upaya pemerintah mengatasi antara lain: 1. Menghemat dengan cara membeli kebutuhan seperlunya seperti kebutuhan pokok sehingga uang lebih bisa dialokasikan untuk dana darurat ataupun investasi. 2. Mengatur anggaran pengeluaran, membuat rasio tabungan, membuat rasio likuiditas, kesehatan, dan lainnya. 3. Menyiapkan dana darurat dengan cara mengalokasikan sejumlah dana dan penghasilan dan juga melakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal yang tidak perlu. 4. Menyiapkan asuransi. 5. Investasi dan menabung. 6. Cari pendapatan lainnya. 7. Mengurangi utang. 8. Mengikuti perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan memanfaatkan peluang yang bernilai ekonomi di sekitar. Nah, untuk mewaspadai dan juga menjaga keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di kemudian hari, himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan uang agar tidak terlalu boros dan mengelola keuangan dengan memprioritaskan kebutuhan hidup secara bijak. Sebagai bentuk pencegahan dari ancaman resesi, masyarakat harus lebih memenuhi kebutuhan pokoknya dibanding memenuhi gaya hidup konsumtifnya, agar dana yang berlebih bisa dialokasikan menjadi dana darurat. Mengasah keahlian dalam menciptakan peluang ekonomi dalam melakukan berbagai investasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.